Beliau menyuarakan suara-suara kritiknya, suara-suara resahnya melalui konten YouTube-nya. Kita satu gerakan perubahan yang fakta kita semua datang kemari bukan dimobilisasi, bukan karena amplop, bukan karena kasih kotak, tapi kesadaran akan satu keinginan perubahan untuk Indonesia. Saya Rizky Amara, saya masyarakat biasa, saya bukan pasal, saya bukan anggota partai, saya tidak terafiliasi dengan organisasi politik praktis. Tapi intinya begini, hari pemilihan semakin dekat. Tentu kita semua setuju bahwa memilih berdasarkan pertimbangan. Pilihlah pakai mata, pakai otak, pakai hati, ya. Saya sendiri insya Allah memilih nomor 1. Kenapa? Salah satu alasannya termasuk melalui program yang dilaksanakan oleh tim kampanye Mas Anies Baswedan, begitu pula dengan wakilnya Gus Muhaimin Iskandar. Di tengah-tengah gaya kampanye satu arah, joget-joget, setelah itu pembagian dan lain sebagainya yang sangat membosankan. Di tengah-tengah orang merasa jenuh, orang merasa bosan, berat dengan pendidikan maupun pembahasan politik. Hari ini ada pasangan calon yang baru selama masa proses kampanye sudah membuka ruang diskusi, ruang dialektika semacam ini. Kegiatannya adalah Desak Anies dan Slepet Imin. Pesan dari kegiatan ini adalah bahwa ketika mereka memimpin nanti, dalam hal merencanakan kebijakan, mereka membuka ruang diskusi, maupun ketika telah merencanakan kebijakan itu, mereka membuka ruang-ruang evaluasi. Pasangan calon nomor urut 1 ini menerobos, ya, pakem ironi yang terjadi hari ini di negara kita, pakem kampanye yang membosankan, dan itu saja. Mari kita lanjut seperti apa suasana di sini, ya. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat, tadi saya sudah di pintu luar sempat antri, luar biasa banyak sekali masyarakat yang antri, manusia yang tidak dimobilisasi, manusia yang tidak datang karena amplop, manusia yang tidak datang karena diangkut oleh bis-bis tertentu, tapi memang atas dasar kesadaran diri sendiri, dan pun sampai masuk ke dalam orang-orang juga masih antri, luar biasa. Kapan ada kampanye politik yang didatangi dengan secara mandiri maupun dengan hati nurani, sementara dalam teknis-teknisnya kita harus antrian panjang, kita harus lama menunggu, kita harus berjam-jaman dulu masuk untuk bisa masuk dalam kegiatan gedung ini, ya. Tapi orang semua mengesampingkan itu. Jadi inilah salah satu fakta bahwa memang pasangan calon nomor 1 ini pendukungnya itu bukan karena dimobilisasi oleh uang, makanan, sembako, joget-joget, ataupun dan lain sebagainya, tapi adalah suara-suara orang yang sadar bahwa hari ini kita butuh perubahan. Ayo kita cek masuk ke dalam, sahabat-sahabat sekalian. Nanti kita akan bertanya, ya. Bismillah, semoga dapat sesi kesempatan bertanya, termasuk kami akan menanyakan bagaimana pandangan pasangan calon nomor urut 1 terkait kasus Gus Nur yang dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal karet. Oke teman-teman, saat ini kita sudah hampir dekat dengan venue acara
Desak Anies ya, pasangan calon nomor urut 1. Ini kita menaiki tangga menuju venue, tepatnya nanti langsung berhadapan dengan Pak Anies. Ayo langsung aja teman-teman. Untuk perubahan yo bilang amin, hidup aman nyaman yo bilang amin, gampang pekerjaan yo bilang amin, bangsa sejahtera. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Baby Yuwono. Saya sedang berada di acara Desak Anies Surabaya pada sore hari ini, dan ini gedungnya sudah mulai penuh padat. Kebetulan saya juga jadi moderator acara yang hampir sama pada bulan Desember lalu. Isinya juga 6.000 mahasiswa. Semua ingin memeras pemikiran, gagasan, dan rencana Pak Anies untuk Indonesia, untuk kita-kita semua. Jadi harus dipahami, anak-anak muda harus tahu siapa yang harus dipilih dan kenapa memilih. Lihatlah rekam jejak, lihat value, lihat logika-logika gagasannya masuk akal atau tidak, dan impiannya terhadap seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya sebagian ya, bukan hanya sebagian kecil yang konon menguasai ekonomi Indonesia, tapi keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, syukur sahabat-sahabat sekalian, kita bisa dapat akses kursi paling depan, tepatnya kursi VIP di acara Desak Anies ini. Tapi tentu saja harapan kami yang paling pertama datang kemari adalah diberikan kesempatan untuk bertanya, ya. Terus kami nanti akan mengangkat kondisi Gus Nur yang luar biasa sampai hari ini masih dikriminalisasi, ya, atas tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tapi sampai hari ini beliau masih di penjara. Semoga ini menjadi salah satu hal yang disorot oleh Pak Anies dalam hal satu contoh kasus melihat penegakan hukum kita, melihat kebebasan berpendapat ternyata tidak bebas, ya. Melihat demokrasi kita yang semakin darurat, dan melihat bahwa Undang-Undang ITE merupakan satu produk undang-undang yang subversif, yang gagal, yang tujuannya hanya untuk mencederai suara-suara kritik, suara-suara aktivis, suara-suara resah masyarakat. Bismillah, salam. Pendidikan bagus yo bilang amin, bangsa bahagia yo semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Jinan dari ITS. Butuh perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera